Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadinda dari kelas Geografi C Stambuk 2020. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran siklus hidrologi. Mari perhatikan. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Setelah kita sudah mengetahui apa itu siklus hidrologi, kita akan melihat bagaimana proses tahapan siklus hidrologi. Prosesnya begini. Awalnya, air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan yang disebut dengan evaporasi dan menjadi uap air. Uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Kemudian, awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut. Proses ini disebut dengan siklus pendek. Awan yang masih mengalami penguapan evaporasi di lautan kemudian terbawa oleh angin atau adveksi ke daratan. Di daratan juga mengalami penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Kemudian, penguapan dari makhluk hidup yang disebut dengan respirasi. Uap air tersebut dinamakan evapotranspirasi yang akan terkondensasi lalu menurunkan hujan atau presipitasi. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan akan menjadi air tanah atau infiltrasi. Sebagian air hujan juga akan mengalami runoff, yaitu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi melalui saluran-saluran seperti sungai, danau, hingga ke samudra. Proses ini dinamakan siklus sedang. Awan yang masih mengalami penguapan evapotranspirasi terbawa oleh angin menuju pegunungan. Di pegunungan juga mengalami penguapan yang disebut dengan sublimasi, yaitu proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Dengan ketinggian tertentu, uap-uap air atau kristal es tersebut terkondensasi, lalu mengalami presipitasi yang turun sebagai salju. Salju akan berakumulasi sebagai gletser. Gletser kemudian mencair dikarenakan adanya perubahan suhu. Air dari hasil cairan gletser tersebut akan masuk ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah atau infiltrasi, dan ada juga yang mengalami runoff dari tempat tinggi ke tempat rendah melalui sungai, danau, dan akan kembali ke lautan. Proses ini dinamakan siklus panjang. Dari siklus pendek, sedang, panjang akan saling berkaitan dan terjadi secara terus-menerus di bumi kita. Semoga dengan adanya pembelajaran siklus hidrologi ini akan menambah wawasan kita. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih.